ya, karena dia mengatur metabolisme ya, terus juga membantu mengubah energi, memberi energi gitu ya, untuk pertumbuhan dan produksi dan segalanya ya, macam ya. Masalahnya apa? Di tubuh kita tidak bisa mensintesis, makanya perlu dari intake makanan. Ya, kalau terdapat kekurangan, itulah yang bisa menyebabkan suatu penyakit. Berdasarkan kelarutannya terbagi jadi vitamin larut air dan larut lemak. Kalau vitamin larut air itu vitamin B kompleks dan C. Kalau vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, dan K ya, A, D, ya. Kelarutan ini nanti mempengaruhi absorpsinya, transportasi, penyimpanan, dan juga ekspresi dari vitamin. Ini klasifikasi vitamin, ya, ada yang larut lemak, larut air, ya. Nanti yang larut air itu yang ada B kompleks sama non B kompleks. Kalau yang B kompleks terbagi lagi ada yang berperan dalam pelepasan energi, B1, B2, tiamin, riboflavin, niacin, pyridoxine, biotin, pantotenic acid. Kalau yang hematopoietik itu asam folat sama cyanocobalamin. Kalau vitamin larut air itu dia mudah diekspresi oleh ginjal, ya. Sedangkan kalau larut lemak itu dia sangat lambat diekspresikannya, ya. Kemudian apa namanya? Kalau yang larut lemak itu dia cenderung disimpan dalam jaringan adiposa sama hepar ya, lebih lama ya, sehingga cenderung memiliki resiko toksisitas atau keracunan lebih besar kalau dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, ya gitu ya. Terus kalau vitamin larut apa namanya larut lemak itu dia biasanya ditransportasikannya itu dengan lipoprotein dan binding protein, ya. Kalau kilomikron itu dia ditransportasinya melalui limfe ke aliran darah baru nanti pada akhirnya ke hepar. Ya, kalau vitamin larut air umumnya jarang terjadi, lebih sering terjadi defisiensi yang minimal saja ya. Nah, ini pembagiannya ya tadi ya yang larut air semua ya. Jadi yang paling kiri kolom vitamin, sebelahnya koenzimnya, misalnya tiamin, tiamin pirofosfat, koenzimnya nanti nah, sebelahnya lagi tipe reaksi tipikalnya ya. Untuk apa gitu ya, misalnya transfer aldehid nih kalau tiamin. Terus yang paling kolom paling kanan itu mengenai apa saja konsekuensi kalau kekurangan vitamin tersebut ya. Nah, kalau kita lanjut masuk ke vitamin C ya atau asam ascorbat. Nah, dari ini dia merupakan turunan heksosa dan sangat mirip dengan monosakarida. Ya, dia sifatnya asam ya, vitamin C, asam ascorbat. Nah, ini karena ada gugus hidroksil enolatnya. Nah, sebenarnya kalau hewan tuh banyak bisa mensintesis asam ascorbat sendiri dari glukosa karena ada enzim L-gulonolacton oksidase. Cuman pada kita manusia dan primata nggak ada enzim L-gulonolacton oksidase. Ya, vitamin C itu diserap dengan cepat dari usus dan tidak disimpan di dalam tubuh dalam batas tertentu. Ya, jadi artinya kalau memang udah kelebihan dia langsung dibuang ya, diekspresikan ke urin ya. Bentuk metabolitnya nanti kalau udah diekskresikan itu asam diketoglonat dan asam oksalat. Ya, untuk vitamin C sendiri bentuk aktifnya itu asam ascorbat sama asam dehidroksiascorbat. Fungsinya apa? Fungsi biokimianya vitamin C untuk mensintesis kolagen, kemudian juga metabolisme triptofan ya, dan pembawa saraf serotonin, kemudian metabolisme tirosin, metabolisme asam folat ya. Asam folat tadi B9 ya. Jadi merubah folasin jadi asam tetrahidrofolat ya. Terus metabolisme berbagai steroid, terus absorpsi dan metabolisme zat besi ya. Terus makanya nanti kalau kita supaya tidak anemia defisiensi besi, selain makan besi, makan makanan yang mengandung zat besi, maksudnya kita juga harus vitamin C-nya dicukupi ya, supaya lebih gampang menyerap besinya ya, zat besinya. Terus juga dia mengatur absorpsi kalsium, terus fungsi untuk imunitas juga ya, terus antioksidan ya, kemudian juga menjaga betul dan struktur dari berbagai jaringan dalam tubuh.
Kebutuhannya itu pada anak-anak hanya 40 sampai 50 miligram per hari ya. Kalau dewasa itu anak besar sampai dewasa sekitar 50 sampai 90 miligram per hari. Ya, kalau wanita selama hamil dan menyusui dia ada tambahan sekitar 20 sampai 40. Nah, ini nilai vitamin C dari berbagai bahan makanan ya, Dek ya. Eh, Jumlahnya miligram dalam 100 gram. Di paling tinggi itu rupanya daun singkong ya, dia 275 miligram vitamin C dari pada 100 gram daun singkong ya. Kalau jeruk manis 49 miligram rupanya ya. Tapi sebenarnya cukup ya. Harian tadi 50 per 90 artinya jeruk manis butuh sekitar 200 gram ya. Defisiensi vitamin C itu bisa menyebabkan penyakit scurvy ya dengan gejalanya dia gusinya bengkak ya, terus jadi lunak, giginya gampang tanggal, kemudian ada perdarahan di bawah kulit, lemah otot ya, terus anemi karena banyak perdarahan, terus ada sendi bengkak juga ya. Itu akibat itu tadi ya gangguan sintesis kolagennya ya. Kemudian menyebabkan pembuluh darah rapuh dan sebagainya. Kemudian juga imun tubuh bisa turun. Kemudian penyembuhan luka yang lambat, perdarahan, osteoporosis, dan gangguan fungsi hormonal dari korteks adrenal dan gland. Ya. Selanjut ke vitamin B1 atau tiamin, itu disebut juga anti beriberi factor atau anti neuritic factor atau juga aneurin ya. Jadi dia eh, apa namanya semua makhluk hidup itu hewan, manusia, tumbuhan itu memerlukan tiamin. Tapi tiamin itu hanya disintesis pada bakteri, jamur sama tanaman. Dan kita manusia perlu intake tiamin. Dia terdiri dari kelompok sulfur sama nitrogen. Dia bisa hancur pada suasana basah dan panas. Ya. Koenzimnya yang spesifik itu tiamin pirofosfat atau TPP dan atau tiamin difosfat THDP atau kokarboksilase. Jadi dia ada mengandung cincin pirimidin dan cincin tiazin untuk lainnya. Kemudian dia tiamin ini dia mengubah pirufat ya menjadi asetil CoA nanti dalam siklus Krebs sehingga dapat memproduksi energi. Ya, nah, konversi alfa ketoglutarate itu sendiri menjadi suksinil CoA itu penting. Waalaikumsalam. Penting untuk membuat siklus Krebs terus berjalan ya. Tanpa adanya tiamid, siklusnya bisa melambat sehingga produksi energi atau ATP-nya menurun ya. Selain itu eh, mensintesis neurotransmitter juga ya, dan juga apa sintesis neurotransmitter sorry. Nah, kemudian fungsi tiamin ya, fungsi biokimianya. Sorry sebentar. Iya, fungsi tadi pelepasan energi ya dalam metabolisme karbohidrat ya. Terus juga membantu enzim alfa ketoglutarate tadi dihidrogenase dalam siklus Krebs. Terus juga membantu rantai cabang alfa ketoasid dehidrogenase ya mengkatalisa dekarboksilasi asam oksidatif dari rantai cabang asam amino. Terus juga sintesis asetilkolin dan translokasi ion dari jaringan syaraf ya untuk transmisi impuls syaraf. Terus pengobatan penyakit beri-beri, menjaga pulsa, terus untuk mencerna makanan, kekuatan otot, dan juga menjaga fungsi jantung. Kebutuhannya itu sekitar 1 sampai 1,5 miligram per hari, sedikit ya. Kalau anak-anak hanya 0,7 sampai 1,2. Kalau wanita hamil, itu 2 miligram per hari. Ya, kalau lebih tinggi. Sumber makanan tadi sereal atau gandum-ganduman gitu ya, maksudnya ragi ya, terutama dari kulitnya. Gandum itu biji-bijian ini juga deh, kacang-kacangan ya. Kemudian eh, tuna, hati,
jantung ya sapi biasanya ginjal, susu. Untuk kalau kekurangan tiamin bisa mengakibatkan penyakit beri-beri tadi ya. Terus juga ada sindrom Wernicke-Korsakoff yang pada peminum alkohol kronis. Gejalanya apa? Defisiensi tiamin itu neuropati perifer ya, rasa kesemutan atau rasa terbakar pada tangan dan kaki, terus mudah lelah, anoreksia, edema, bengkak-bengkak ya, kebingungan, kegangguan untuk kesulitan bernafas dan degenerasi kardiovaskular, neurologis dan selanjutnya vitamin B2 atau riboflavin itu disebut juga vitamin kecantikan. Ya, komponennya itu fluoresen, warna hijau kekuningan, larut air. Terus dia berasal dari kata ribos dan flavin. Ya, artinya ribos itu gula ribosa ya, flavin kuning. Ya, banyak terlibat pada reaksi oksidasi reduksi. Riboflavin itu berfungsi dalam banyak reduksi oksidasi sel ya melalui koenzim. Kemudian dia terdiri dari 67 dimetil isoaloksasin. Kem- Kemudian juga merupakan rantai dari bitolnya yang melekat pada deribitol oleh atom nitrogen. Deribitolnya merupakan rantai terbuka dari gula ribosa dengan grup aldehid yang bereduksi pada alkohol. Dia tahan terhadap panas ya, kalau vitamin B2 ini, tapi dia sensitif terhadap cahaya. Ya, kalau cahaya bisa menjadi lebih flavin ya, protein ini. Jadi koenzimnya itu riboflavin itu adalah FAD dan FMN ya, flavin adenin dinukleotida dan flavin mononukleotida. Fungsinya pada tadi ya reaksi oksidasi reduksi dalam menghasilkan energi. Kemudian dia juga berhubungan dengan enzim tertentu yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, lipid, protein, urin. Ya. Fungsinya tadi untuk pertumbuhan, pencernaan, sistem syaraf, terus juga respirasi jaringan, menjaga kesehatan membran mukosa, melindungi kulit kuku, kesehatan mata, dan juga antioksidan dan pencegah kanker. Kebutuhannya itu 1,2 sampai 1,7 miligram per hari. Kalau wanita hamil dan biasanya otomatis lebih tinggi ya, sekitar 2 sampai 2,3 miligram per hari, anak-anak 1,3. Sumber makanannya tadi itu daging rusa, yogurt, susu, susu kambing, kacang kedelai, jamur, bayam, tempe, jamur shiitake, kacang. Gejala defisiensinya itu bisa terjadi kelosis atau ada retak ya, atau pada sudut mulut, terus glossitis, sama dermatitis. Selanjutnya vitamin B3 atau niacin ya, disebut juga asam nikotinik sebagai pencegah pellagra ya. Sama dia penting dalam metabolisme karbohidrat, protein lemak, terus juga tidak berwarna. Eh, Kemudian merupakan turunan padat piridin yang larut air dengan jenis tertentu pada posisi ketiga. Nah, turunan piridin dan merupakan prekursor koenzim NAD, ya, prekursor ke koenzim NAD, ya, nicotinamide adenin dinukleotida, ya. Kemudian koenzim niacin, yang NAD plus dan NADP tadi dapat disintesis oleh triptofan asam amino esensial. Ya, triptofan asam amino esensial itu dapat berfungsi sebagai prekursor untuk sintesis koenzim eh, nikotinamida. Jadi untuk mensintesis koenzim nikotinamida tadi perlu triptofan asam amino esensial.
Nah, jadi niacin dan prekursornya triptofan itu yang dikonversi menjadi niacin dalam hati membentuk koenzim aktif NAD dan NADP. Ya, nanti niacin ini dapat menurunkan sintesis dari apolipoprotein B yang mengandung lipoprotein, LDL, LDL, IDL, dan lipoprotein A melalui beberapa mekanisme. Ya, ini nanti ada berapa mekanisme? Satu, dua, tiga, empat ini. Ya, pokoknya nanti niacin ini ya intinya nanti dia akan meningkatkan HDL. HDL ini kolesterol baik ya. Jadi nanti dia akan menurunkan apa triglycerid, terus LDL ya, LDL gitu ya nanti. Terakhir dia akan meningkatkan HDL. Kemudian, nah ini tadi fungsi biokimianya ya, koenzim NAD plus dan NAD plus terdapat dalam berbagai reaksi. Kemudian menghasilkan energi ATP tadi, kemudian penting untuk banyak NADPH penting untuk banyak reaksi biosintesis. Biosintesis. Fungsinya sama perkasan energi ya, terus juga untuk sintesis DNA, terus juga produksi hormon estrogen, progesteron, dan testosteron, terus juga mengurangi mikir sakit kepala, mengurangi gejala artritis, meningkatkan mobilitas sendi, terus kesehatan kulit, syaraf, sistem pencernaan, terus juga mencegah aterosklerosis dan penyakit jantung dan kardiovaskular, ya, jantung dan vaskuler, terus detoksifikasi dan membantu pencernaan makanan dengan baik. Niacin itu kebutuhannya di 19 sampai 19 per hari. Ya, kalau anak-anak 10 sampai 15, kalau wanita hamil dan menyusui itu sekitar 12 sampai 15 miligram per hari. Sumber makanannya alpukat, brokoli, tomat, kurma, jamur, asparagus, biji labu, wortel, kacang almond, dan bayam. Defisiensinya itu bisa menyebabkan penyakit pellagra ya, 3D, dermatitis, diare, dan demensia. Ya, demensia. Iya. Terus vitamin B5, asam pantotenat, dia kita masuk berikutnya asam pantotenat B5 itu banyak tersebar pada tanaman dan hewan. Nah, makanya fantos, artinya di mana-mana. Koenzimnya koenzim A atau CoA ya. Terus juga sama untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi prekursor koenzim A itu tadi dia kofaktor untuk berbagai reaksi yang dikatalisasi enzim yang melibatkan transfer dari glukosatil. Ya, jadi fungsinya itu untuk metabolisme oksidatif dari karbohidrat, gluconeogenesis, sintesis, dan degradasi dari lemak ya, dan lain-lainnya. Kemudian di sini artinya semakin banyak koenzim A dari vitamin B5, maka makin banyak asam lemak yang dapat dimetabolisme. Nah, dari makin banyak asam lemak, maka makin banyak apa namanya produksi energi. Terus juga perannya itu jadi CoA tadi mengintegrasikan berbagai jalur metabolisme ya intinya ya. Kemudian dia membawa kelompok asetil atau asetil glukosa. Ya, jadi tadi berfungsinya pelepasan energi, kemudian eh, pelepasan energi yang disimpan sebagai lemak sama dengan pembentukan lemak, kemudian Mami terus yang metabolisme sel, metabolisme kolesterol, penyebab luka, faktor antistres, pengobatan alergi, sakit kepala, artritis, psoriasis, insomnia, asma, dan infeksi. Kebutuhannya 10 miligram per hari, kalau anak-anak 5,5 miligram per hari ya. Sumber makanan hati ayam, alpukat, biji bunga matahari, ikan salmon, yogurt, jamur, jagung, tomat, kembang kol, brokoli. Karena sehat. Kemudian jarang ya terjadi defisiensi, tetapi apabila defisiensi itu bisa terjadi Burnick-Wood syndrome. Ya. Selanjutnya vitamin B6, pyridoxine. Ya. Pyridoxine itu menggambarkan titik skala yang bisa vitamin B6 menggambarkan titik skala yang disebut pyridoxine, pyridoxal, dan pyridoxalis.
Vitamin B6 ini mengacu pada sebuah kelompok gabungan yang secara kimia sangat mirip yang dapat diinterkonversi dalam sistem biologis. Penyebab aktifnya itu piridoxal 5-fosfat atau PLP ya. Jadi dia banyak berperan pada reaksi enzim pada metabolisme asam amino, glukosa, dan lipid ya. Dia merupakan substansi kristal putih. Ada PLN. Ini ya mekanisme aksinya ya. Nah, fungsinya PLP tadi untuk melekat pada kelompok lisin amino dalam enzim, kemudian untuk metabolisme asam amino, reaksi transaminasi, dekarboksilasi, deaminasi, translokasi kondensasi. Terus juga dia untuk apa namanya sintesis delta aminolevulinic acid. Ini untuk proses sintesis hem. Nanti kita ada dipelajari di sini nanti ada kuliahnya ada tentang sintesis hem ini. Terus juga untuk sintesis koenzim niacin dan fosfat. Ya, niacin tadi B berapa coba? B berapa dek niacin dek? Izin menjawab B3 dok. Ya, ya, B3 ya radumnya. Oke, terus juga piridoksi piridosa 5-fosfat ini dibutuhkan oleh enzim curate. Terus juga penting dalam metabolisme sulfur yang mengandung asam amino, kemudian juga untuk sintesis serotonin, histamin, dan koenzim niacin ya tadi dari asam amino. Kemudian juga untuk memotong glikogen menjadi glukos 1-fosfat ya oleh enzim glikosfosforilase ini. Kemudian juga mencegah hiperoksaluria dan pembentukan batu selengkapnya. Jadi secara umum dia fungsinya membentuk antibodi, terus mempertahankan fungsi syaraf, membentuk hemoglobin ya, tadi hem tadi ya bersama delta ALA, terus menghancurkan protein, terus menjaga kadar glukosa darah normal, menjaga keseimbangan kadar natrium kalium, meningkatkan produksi RBC ya otomatis ya karena tadi ya bersama-sama delta ALA tadi membentuk hem ya. Terus produksi serotonin, dopamin, adrenalin dan adrenalin ya. Kebutuhannya 2 sampai 2,2 miligram per hari kalau wanita hamil menyusui orang tua meningkat 2,5 miligram, kalau anak 1,7 miligram, kalau bayi 0,1 dan 0,5. Sumber makanannya itu telur, ikan, susu, daging. Kalau nabatinya gandum, jagung, kubis, akar, umbi, sayur, kacang tanah, kacang-kacangan, biji bunga matahari. Kekurangan vitamin B6 itu bisa menyebabkan kejang konvulsif dan anemia mikrositik ya tadi ya karena pembentukan hem terganggu ya. Kemudian juga eh, ketidaknormalan pada hasil rekam otak ya. Lanjut vitamin B7 atau biotin itu disebut juga vitamin H ya. Dia merupakan sulfur yang mengandung vitamin B kompleks ya. Jadi dia secara langsung ikut serta sebagai koenzim ya biotin itu dalam reaksi karboksilase terlibat dalam sintesis asam lemak, isoleusin, valin dan dalam reaksi gluconeogenesis. Kemudian biotin ini dia berfungsi sebagai pembawa karbon dioksida dalam reaksi karboksilasi ya. Kemudian juga reaksi dikatarisasi oleh piruvat karboksilase yang mengubah piruvat menjadi oksaloasetat. Sehingga tadi mencegah apa nih? Bukan ya, sorry. Kemudian juga berfungsi pada eh, apa namanya? Gluconeogenesis, siklus asam sitrat dan sintesis asam lemak ya. Jadi dia fungsinya apa? Secara umum memproduksi energi, kemudian ya tadi produksi asam lemak asam amino juga, mengaktifasi metabolisme protein asam amino pada karambol kuku jari, terus eh, apa namanya mempertahankan kulit dan membran syaraf dan psikologis. Ya. Kebutuhannya 100 sampai 300 mikrogram per hari. Kalau anak-anak 50 sampai 200 mikrogram per hari. Kalau bayi 35 mikrogram per hari. Ya. Dia sebenarnya disintesis secara normal oleh bakteri usus. Sumber makanannya telur, ragi, kembang kol, raspberry, pisang, kenari, dan almond.
Ya, kalau kekurangan B7, biotin, biasa gejalanya anemia, kehilangan nafsu makan, dermatitis, glositis, depresi, halusinasi, dan nyeri batang. Ya. Selanjutnya asam folat ya, vitamin B9 ya. Kemarin sempat ngetop nih asam folat gara-gara wakil presiden kita Gibran bilangnya asam sulfat ya. Ibu hamil minum asam sulfat ya, bukan asam sulfat tapi asam folat ini ya. Substansi kristalin kuning, jadi dia pada banyak pada saluran berdaun hijau. Ya, dia penting untuk satu metabolisme karbon dan dibutuhkan untuk sintesis asam amino tertentu, urin, pirimidin, dan metionin. Ya, koenzimnya tetrahidrofolat atau THF atau F4 ya. Dia terlibat dalam satu metabolisme karbon tadi ya. Kemudian dia banyak senyawa penting yang disintesis dalam metabolisme satu karbon, yaitu purin tergabung dengan DNA dan RNA, pirimidin, nukleotide oxytimidic acid terlibat dalam sintesis DNA, terus glisinserin, atenolamin, kolin, and formin metionin yang inisiator lebih seperti itu. Secara umum jadi dia penting untuk pembentukan sel darah merah. Dia bersama-sama dengan vitamin B12 nanti untuk formasi dan maturasi sel darah merah ya. Kemudian juga untuk pertumbuhan sel saraf, kesehatan rambut dan kulit, terus juga perkembangan janin ya dan menimbulkan produksi. Jadi penting makanya ibu hamil itu mengkonsumsi suplementasi ya, asam folat ya. Nah, kalau dari sekedar makanan dikhawatirkan kurang ya. Sedangkan janin itu perlu untuk berkembang itu sama sel sarafnya itu eh, asam folat itu untuk membentuk sel sarafnya supaya sempurna ya. Kurangannya itu bisa mengakibatkan kegagalan penutupan tabung sarafnya ya, sehingga nanti kadang-kadang bisa menyebabkan penyakit spina bifida gitu ya pada janin waktu dia lahir ya. Terus juga untuk sintesis DNA, kemudian metabolisme homosis. Kemudian asam folat itu kebutuhannya tadi normalnya sih 200 mikrogram per hari ya. Kalau wanita hamil lebih agak tinggi 2 kali lipatnya 400 mikrogram per hari. Sehingga makanya kalau ibu hamil ya sebaiknya makan suplemen ya ditambah ya. Kalau kita cukup dari sumber makanan sebenarnya ya. Menyusui juga masih butuh agak tinggi 300 mikrogram per hari. Ya, jadi apa saja yang tadi ya sayur-sayur berdaun hijau tadi ya sama kacang-kacangan, buncis, bayam ya, bis, kacang merah, kubis, lobak hijau ya. Kalau kekurangannya yaitu tadi yang gangguan perkembangan janin ya bisa kegagalan perkembangan saraf penutupan tabung saraf janin bisa jadi spina bifida eh, apa namanya labi palut gizi seperti itu ya. Terus kalau yang bukan hamil artinya bisa menjadi anemia ya karena dia apa namanya berhubungan dengan pembentukan sel darah merah ya. Selanjutnya terakhir dari vitamin larut air yaitu vitamin B12, cyanocobalamin ya. Cyanocobalamin, kristalin merah tua yang larut di air ya. Tahan panas tapi rusak dalam larutan asam atau basah ya. Dia penting untuk pematangan eritrosit dalam sumsum tulang. Terus juga merupakan koenzim dalam pembentukan asam nukleat ya. Kemudian untuk eh, mempertahankan sistem saraf ya. Terus biosintesis protein dan metonin, metabolisme lemak, karbohidrat, protein, asam folat juga, terus menentukan nafsu makan dan lain. Jadi cyanocobalamin itu dia penyerapannya itu dalam makanan itu dia terikatnya dengan protein. Nanti kalau di lambung dia proteinnya lepas diikat oleh kobalaminin. Jadi pas di duodenum ada enzim protease pankreas itu terjadi hidrolisis kobalaminin lalu diikat faktor intrinsik dari lambung baru diabsorpsi ya. Transportasinya menggunakan transkobalamin ya. Ini kekurangannya apa? Anemia tentu saja ya, anemia perniciosa atau anemia megaloblastik.
Terus kerusakan saraf ya, karena gangguan demiyelinisasi dan juga kematian sel saraf bisa menyebabkannya dan sifatnya irreversible, artinya tidak bisa sembuh lagi ya. Kemudian jadi kulit yang hipersensitif. Sumber makanan itu yang sangat baik itu kerang ya, tiram, kaviar, gurita, piting, lobster ya, intinya seafood ya. Nah, oke, selesai yang larut lemak, larut air, sekarang yang vitamin larut lemak ya, ada vitamin A, D, E, dan K. Ya, ini kebalik ya, atau yang ke close invasion tadi fungsinya ya, growth reproduction ya. Kalau yang E itu ke antioksidan ya. Jadi kalau A itu harus pada apa penglihatan, pertumbuhan, reproduksi ya. Kalau kekurangan jadi night blindness, rambut senja, kornea damage, kerusakan kornea, terus kerusakan traktus respiratory dan gastrointestinal. Kalau D itu untuk mengatur kalsium, metabolisme kalsium dan fosfat ya. Kekurangannya bisa menyebabkan penyakit riketsia pada anak, kalau pada dewasa osteomalsia ya. Terus kalau vitamin E antioksidan, kekurangannya itu bisa apa namanya bermasalah terhadap produksi sperma dan juga eh, lesi pada otot dan syaraf. Ya, kalau vitamin K untuk pembekuan darah. Dan kekurangannya menyebabkan subdermal hemorrhage, perdarahan di bawah kulit. Nah, jadi kalau vitamin A itu bentuk alaminya itu retinoid ya, terus nanti bisa berubah menjadi retinol, retinaldehid, sama asam retinol. Ya. Kalau pada tumbuhan itu dia karotenoid ya, ya, provitamin karoten ya. Nanti kalau di muka usus halus ya, nanti karotenoid yang kita konsumsi itu dia dengan bantuan karoten deoksinase ya, enzim itu berubah jadi retinaldehid. Nanti kalau atau direduksi nanti bisa menjadi retinol. Nanti setelah itu diesterifikasi dan ekspresikan jadi kilomikron. Ya, kalau enzim karoten di oksigenasinya berkurang, otomatis karotenoidnya itu akan masuk ke darah dan tidak bisa menjadi retinoid. Ya, 6 mikrogram beta karoten itu setara dengan 1 mikrogram retinol. Nah, fungsinya apa? Fungsinya tuh bermacam-macam ya, tergantung bentuk dari vitamin A-nya. Contohnya, kalau penglihatan. Nah, kalau penglihatan itu dan di dalam mata itu retinol diubah menjadi retinal, lalu mengikat protein opsin dan membentuk pigmen pinsel merah ungu. Ya, nanti selanjutnya, pokoknya dia fungsinya di situ retinol dan menjadi retinal. Ya. Kalau asam retinoat itu untuk diferensiasi sel, ya, contohnya sel-sel goblet, ya, biasanya di saluran cerna, ya, atau saluran-saluran yang menghasilkan mukus gitu ya. Nah, berikutnya itu retinol. Kalau retinol itu untuk kekebalan, ya, kekebalan untuk pertumbuhan dan diferensiasi limfosit B. Kalau terus kalau pertumbuhan dan perkembangan itu sama asam retinoat juga, ya karena berperan pada sintesis protein. Kalau untuk reproduksi ya itu retinol dan retinal ya sama kayak penglihatan tadi ya sama kekebalannya. Jadi dia untuk pembentukan sel sperma, sel telur dan hubungan jadi. Terus kalau retinoid dan beta karoten itu untuk mencegah kanker dan penyakit jantung serta sebagai antioksidan. Ya, lain-lainnya dia juga bisa meningkatkan nafsu makan dan membentukkan sel darah merah. Ya, ini kebutuhannya, Dek. Kebutuhan vitamin A ya. Jadi kalau apa namanya dewasa itu di sekitar 600 ya RE ya. RE itu retinol ekivalen ya. Kalau anak-anak sekitar bisa 300 sampai 500 ya. Kalau hamil dia tambah 300 jadi artinya 600 misalnya tambah 300 900 ya gitu. Menyusui juga tambah 350 lebih banyak lagi ya. Sumbernya apa? Sumbernya kuning telur, daging, keju, susu, mentega ati. Kalau itunya tumbuhannya wortel, tomat, jagung kuning, pepaya, mangga, tang, bali, bayam ya.
daun singkong, daun kacang, kacang panjang, buncis, itu mengandung sumber vitamin A. Nah, ini nih vitamin A berbagai bahan makanan ya, retinol ekivalen per 100 gram. Jadi yang paling tinggi itu apa? Kita lihat ya, hati sapi 13.000, minyak ikan 24.000, minyak kelapa sawit 18.000. Nah, paling banyak minyak ikan berarti ya 24.000 dia ya. Kalau wortel 3.600 ya. Daun singkong 3.300 ya. Yang lainnya enggak di bawah 3.000 ya. Daun-daun itu ya. Minyak ikan rupanya yang paling banyak ya. Vitamin A ini. Kurang vitamin A tadi night blindness, seroftalmia ya. Jadi korneanya ada lapisan keratinnya dan bisa menyebabkan blindness juga. Terus imun yang turun ya, jadi kita rentan infeksi dan juga kesehatan kulit, rambut, kuku yang sangat kering ya. Makanya skincare sekarang itu banyak mengandung vitamin A-nya, retinolnya ya untuk menjaga kondisi kulit, rambut dan kuku ini ya. Tapi kelebihan juga hati-hati juga tidak bagus, apalagi dia vitamin larut lemak ya, bisa menyebabkan toksisitas, gangguan sistem saraf pusat, gangguan fungsi hati ya, karena dia disimpan di hati, gangguan homeostasis kalsium dan gangguan. Lanjut, ini vitamin D ya. Vitamin D ini kadang-kadang bukan disebut bukan vitamin ya, dia lebih ke hormon ya. Jadi dia disintesnya di kulit ya. Jadi dari makanan itu mengandung 7 deoksikolesterol dengan bantuan sinar matahari provitamin D berubah jadi kolekalsiferol. Jadi di metabolisme di hati ginjal baru jadi kalsitriol ya. Tapi kalau kita nggak ada kurang paparan sinar matahari ya nggak bisa berubah dia ya, tidak bisa berubah jadi kolekalsiferol nggak bisa diserap ya. Makanya kalau yang kurang sinar matahari disarankan untuk mengkonsumsi suplemen vitamin D langsung ya. Nah itu sudah bentuknya vitamin D3 sebentuk oleh kalsiferol. Jadi dia bisa langsung di metabolisme di ginjal dan hati. Terus peran vitamin D tadi intinya dia mempertahankan kalsium plasma ya. Jadi dia menyerap kalsium di usus, dia reabsorpsi kalsium di tubulus ginjal, terus dia mobilisasi kalsium tulang gitu ya. Sehingga percuma juga kalau misalnya kita tubuh kita kalsiumnya tinggi atau banyak konsumsi makanan yang mengandung kalsium, tetapi vitamin D kita kadarnya rendah. Otomatis ya tidak bisa digunakan kalsium yang itu ya. Kemudian dia juga berhubungan dengan sintesis dan sekresi hormon paratiroid ya, sekresi insulin dan juga untuk meningkatkan imunitas ya. Ini sumber yang baik, vitamin D, ikan berlemak, minyak hati ikan, kuning telur ya, susu juga ada tapi tidak terlalu banyak. Ya ini akibat kekurangan vitamin D bisa menyebabkan rickets. Ya, jadi dia gangguan pembentukan tulangnya menjadi bentuk misalnya kayak bengkok gitu ya, bentuk kakinya bisa bentuk O atau X gitu ya. Terus jadi otomatis gangguan pertumbuhan juga terganggu, jadi dia anaknya tampak pendek gitu ya. Kalau pada dewasa dia osteomalacia ya, sama juga dia bowing ya, tulangnya lembut dan melengkung gitu ya. Hati-hati kalau kelebihan dia toksik juga dan bisa menyebabkan kalsinosis ya, penumpukan kalsium ya. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E ini senyawa tokoferol dan tokotrienol ya. Jadi dia antioksidan dan juga penting untuk reproduksi ya. Dia fungsinya itu melindungi membran sel, pertumbuhan dan perkembangan, pembentukan red sel darah merah juga, terus sebagai agen anti pembukaan darah dan juga membantu penyembuhan luka. Sumbernya tadi banyak sayur, kacang, biji-bijian, gandum, kuning telur, sayur berdaun hijau. Ya, kekurangan vitamin E tadi kegagalan reproduksi, jadi ibaratnya susah untuk hamil, misalnya gitu ya. Spermanya tidak baik kualitasnya ya, sehingga menyebabkan sulit hamil gitu ya. Kemudian sel darah merahnya gampang krisis ya, kemudian kegangguan konsentrasi dan otot lemah. Ya, di hewan percobaan itu terbukti
pada hewan percobaan yang hamil itu janinnya mengalami resorpsi. Dan juga pada hewan percobaan jantan itu terjadi atrofi testis ya pada defisiensi vitamin E. Terakhir vitamin K. Ya, vitamin K ini disebut anti perdarahan juga karena dia memproduksi faktor pembekuan darah. Ya, bentuknya ada tiga, ada filokinon, menakinon, menadion, atau menadiol diaceta. Sumbernya kubis, kembang kol, tomat ya. Fungsinya apa kok enzimnya untuk karboksilasi glutamat ya? Jadi karboksiglutamat membentuk protein dan protein protrombin dan protein pembukaan darah. Nah, terus juga dia membentuk osteokalsin nih, protein pengikat kalsium tulang ya. Vitamin K ini sebenarnya diproduksi oleh bakteri di usus besar ya, tapi tidak banyak gitu ya. Dan kalau terjadi kekurangan ya, misalnya pada bayi yang terutama yang sering terjadi ya mayoritas itu ya, sehingga bayi-bayi baru lahir itu semua harus membutuhkan suntikan vitamin K ya, makanya ya secara intramuskular. Nah mereka eh, mayoritas itu defisiensi ya. Jadi di Indonesia itu setiap bayi baru lahir itu wajib disuntik vitamin K, betul vitamin K1 ya, fitomenadion ya, fitomenadion bentuknya ya. Kemudian kalau kekurangan itu bahayanya bisa terjadi perdarahan ya, yang paling kita takutkan itu pada bayi perdarahan di otak ya. Kan dia masih lemah sekali ya pembuluh darahnya ya. Takutnya pas ada goncangan sedikit atau benturan sedikit ya, apalagi saya sering digendong-gendong gitu kan, sering yang ayunannya terlalu kuat ya, makanya nggak boleh juga ya ngayun-ngayun bayi itu terlalu kuat ya, apalagi pakai yang ayunan pegas itu ya, itu bisa menyebabkan shaken baby syndrome ya, pecah pembuluh darah otaknya ya, misalnya. Ditambah lagi dia memang kurang vitamin K-nya, bisa terjadi perdarahan otak, bisa kejang, tidak sadar, bisa meninggal ya. Terus juga bisa terjadi kalau kita mendapat terapi antibiotik yang lama atau pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi hati, ya itu bisa terjadi defisiensi gas. Dan kalau terlalu banyak ya, lebih dari 1.000 mg per hari juga bahaya, bisa menyebabkan struktur sel. Misalnya pada apa maksudnya struktur sel darah dan yang disebut ini. Udah selesai kuliahnya. Maaf ya kebut dokternya.